warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari Prodi PG PAUD Angkatan 2022 dari kelas 3C. Dan ini rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Anisatul Rahmah dari Prodi PG PAUD Angkatan 2022 dari kelas 3C. Di sini, saya dan rekan saya akan menjelaskan pengertian dari berpikir rasional dan belajar rasional. Belajar rasional ialah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional atau sesuai dengan akal sehat. Tujuannya ialah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Jenis belajar ini erat kaitannya dengan belajar pemecahan masalah. Dengan belajar rasional, siswa diharapkan memiliki kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Reber 1988. Bidang-bidang studi yang dapat digunakan sebagai sarana belajar rasional sama dengan bidang-bidang studi untuk belajar pemecahan masalah. Perbedaannya, belajar rasional tidak memberikan tekanan pada penggunaan bidang studi eksakta. Artinya, bidang studi non-eksakta pun dapat memberi efek yang sama dengan bidang studi eksakta dalam belajar rasional. Contohnya, ketika seorang peserta didik ingin mencapai kesuksesan, maka harus belajar dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam jenis belajar rasional. Berpikir secara rasional adalah kemampuan untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu keadilan, baik yang berupa fakta, opini, maupun data. Sedangkan menurut para ahli, pemikiran rasional merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang guna menarik kesimpulan yang memiliki dasar dan dibenarkan dengan didukung oleh logika, aturan, dan data. Berikut ini metode belajar rasional. 1. Pemecahan masalah. Memecahkan masalah dengan menggunakan logika dan pemikiran analitis untuk mengidentifikasi solusi yang efektif. 2. Pengambilan keputusan. Menggunakan data, informasi, dan analisis untuk membuat keputusan yang berbasis pada fakta dan alasan yang masuk akal. Yang ketiga, kritisisme. Mengevaluasi informasi dan argumen secara kritis, mengidentifikasi kelemahan, bias, atau kesalahan dalam pemikiran. 4. Metode ilmiah. Mengikuti metode ilmiah untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data, dan mencapai kesimpulan yang didasarkan pada bukti. 5. Analisis statistik. Menggunakan analisis statistik untuk menginterpretasi data dan membuat kesimpulan yang didukung oleh statistik. Teman-teman, kenapa sih kita perlu berpikir rasional? Apakah teman-teman tahu? Pentingnya berpikir rasional adalah untuk bisa mengetahui langkah apa yang harus diambil sebelum mengambil sesuatu kesimpulan. Dengan pola pikir yang rasional, kita dapat mempertimbangkan sesuatu jika dianggap tidak relevan dengan prinsip yang kita percayai. Nah, sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya berpikir rasional dan belajar rasional. Jangan lupa save dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.